Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Saya senang sekali boleh kita berjumpa dalam ibadah-ibadah khotbah-khotbah yang ada, terus pengajaran setiap hari Kamis, juga setiap hari Minggu. Nah, pada tanggal 29 Agustus 2021, jam 8 pagi hari Minggu, seperti biasa, kita akan bersama-sama mendengar khotbah Minggu. Saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita menyembah Tuhan senantiasa. Saudara Tuhan, dalam beberapa seri kita sudah belajar ada 3 orang yang namanya ada di Alkitab tetapi tidak pernah diangkat menjadi hakim. Kali ini kita akan belajar 1 orang yang sangat berbakat, berpotensi luar biasa, tapi kehidupannya tidak menjadi dampak apapun. Jangan lupa hari Minggu kita akan ketemu. Terima kasih buat setiap dukungan yang boleh kami terima sampai hari ini. Apapun itu, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengidentifikasi satu persatu, tapi saya percaya bahwa mata Tuhan senantiasa memperhatikan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah, doa kami sekalian, satu tim, biarlah Bapak Ibu sudah diberkati senantiasa. Sampai ketemu tanggal 29 Agustus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang boleh bertemu lagi dalam ibadah khotbah Minggu online. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah kayak boleh alami sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, karena kasih-Mu lebih dari hidup. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang manis, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa semua sehat dalam lindungan Tuhan, dan terus hati menyala-nyala berapi-api untuk menyelesaikan bagian kita pada masa kita hidup. Nah, pada bulan yang lalu kita sudah bahas mengenai ini 3 seri tentang 3 orang yang namanya tidak pernah resmi diangkat menjadi hakim, walaupun namanya ada di kitab suci, di PL tercatat, tapi sepertinya mereka harus rela untuk dicoret. Kita sudah belajar, yang pertama adalah Barak. Di bulan lalu, Anda bisa kembali mengulang khotbah hari Minggu di bulan Juli. Hari kita bahas mengenai hakim kedua yang sebetulnya kelak akan dicoret juga namanya dari daftar gembala-gembala yang ada di Israel. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-28. Demikianlah orang Midian tunduk pada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Benar-benar tunduk habis, Bapak Ibu. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Betul-betul 40 tahun. Mereka teriak berpuluh-puluh tahun, 40 tahun bisa aman. Lihat bagaimana Tuhan kalau memberkati umatnya. Semua masa kekeringan, semua masa yang sulit, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Jerubbaal bin Joas, Jerubbaal adalah Gideon, pergi dan diam di rumahnya sendiri. Gideon punya 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Hari itu, para hakim-hakim memang memiliki banyak istri. Juga gundiknya, ini unik sekali, sudah istrinya banyak, kalau 71 orang 7 berarti istrinya 10 kira-kira. Atau mungkin lebih. Tapi dia masih ada gundik yang tinggal di Sikem, melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Dan ia memberikan nama Abimelech kepada anaknya. Kata Abimelech itu bicara mengenai artinya Abi, my father, Melech, raja. Bapakku adalah raja. Anda bisa bayangkan berarti ini anak sangat disayang oleh Gideon. Dikasih nama, bapakku adalah raja. Gideon itu adalah seorang hakim. Dia juga bukan seorang raja pada zaman itu, karena hakim itu pelaksana tugas raja. Anak ini adalah anak kesayangan Gideon. Gideon bin Joas mati pada waktu rambutnya telah putih dan dikuburkan dalam kubur Joas ayahnya di Ofra di kota orang Abiezer.
Alkitab selalu menggunakan Jerubbaal dan menggunakan Gideon sebagai pengganti yang bolak-balik. Kalau Anda melihat firman Tuhan yang ada dalam kitab Hakim-Hakim, mulai Hakim-Hakim yang ke-6, Anda akan kaget. Ternyata kalau kita melihat, entah bagaimana, Alkitab selalu mencatat kadang-kadang kata Jerubbaal disandingkan dengan Gideon, ayah dari Abimelekh. Dan kalau kita membaca secara urut dan pelan-pelan, kita akan melihat setiap kali sebuah pemakaian Tuhan, kita lihat dalam Hakim ke-7, di mana pada saat Jerubbaal mau dipakai Tuhan, itu pakai nama Jerubbaal, setelah ketemu Tuhan namanya Gideon. Jerubbaal artinya adalah Baal berjuang. Nah, yuk kita lihat sebentar dalam kitab Hakim-Hakim juga sama, Hakim-Hakim 8 ayat 28 dikatakan, pada saat Gideon kemudian tua, terjadi jerat di mana dia membuat efod penyembahan berhala. Dan setelah ayat itu, kita lihat ayat berikutnya menggunakan Jerubbaal lagi. Kelihatannya Jerubbaal adalah cara pola pandang dari orang-orang dunia, orang-orang fasik, orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Gideon. Tapi nama Gideon dipakai sebagai pemilihan Tuhan untuk sebuah peperangan, untuk sebuah karunia Tuhan, untuk sebuah rencana Tuhan dalam hidup seorang hakim ini. Entah kenapa Alkitab menggunakan dua nama ini. Nama yang sama sebetulnya kalau kita melihat di Alkitab, kenapa kadang-kadang ditulis Israel, kenapa kadang ditulis oleh Yakub. Kapan-kapan kita bahas Bapak Ibu, tidak hari ini. Oke, yuk kita lihat. Waktu kita membahas mengenai Jerubbaal bin Yoas, tiba-tiba diceritakan bahwa dia punya 70 anak laki-laki dan banyak istri, ditambah dia punya gundik yang ada di Sikem. Punya anak, Abimelekh, saya sudah ceritakan tadi namanya, artinya papaku adalah raja. Dan ayat 32, Gideon bin Joas, seorang pahlawan ini akhirnya meninggal. Dan dikuburkan di rumahnya di Ofra. Ayat berikutnya dikatakan setelah Gideon wafat, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Alkitab seringkali dimulai dengan kata, setelah Gideon mati, setelah Raja Usia mati. Gitu ya. Kalau Anda membaca juga dalam Hakim-Hakim, cerita pada bulan lalu dikatakan setelah Ehud mati, selalu ada sebuah peristiwa di mana ada pergantian pola. Dikatakan di sana orang Israel mulai menyembah Baal Berit dan meninggalkan Tuhan. Dan tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Jerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Bapak Ibu, Abimelekh lahir di Sikem. Ibunya seorang gundik. Dan dari kecil ketahuan sekali bahwa anak ini dibedakan oleh anak-anak yang lain. Tidak tinggal bersama, padahal dia keturunan orang besar. Fasilitas dari ayahnya, ketenaran dari ayahnya, tidak berimbas kepadanya. Dia tumbuh sebagai anak yang tidak punya kasih orang tua, karena Gideon tinggalnya di Ofra, sedangkan ibunya bersama dia tinggal di Sikem. Dan ingat, orang Sikem hari itu adalah orang yang cenderung tidak percaya sama Tuhan. Hakim-Hakim 9 kita mulai, ini khotbahnya dimulai sekarang Bapak Ibu. Nah ini menarik. Adapun Abimelekh bin Jerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Anak ini setelah kematian ayahnya, kita tahu bahwa anak ini kelihatannya tidak mendapat kasih yang penuh dan dia pergi kepada keluarga ibunya. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, mana lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu semua anak Jerubbaal. Tadi saya katakan, pada saat kita bicara Gideon dan Jerubbaal ada nuansa yang berbeda. Kata Jerubbaal selalu dipakai untuk konotasi yang tidak sebaik ceritanya dengan Gideon. Entah kenapa kalau yang namanya kata Gideon dipakai, itu bicara mengenai kepahlawanan, sedang Jerubbaal tidak. Abimelekh menggunakan nama Jerubbaal.
nama yang diingat oleh orang-orang sekotanya. Jerubbaal. Atau satu orang, dan ingat juga, aku darah dagingmu. Entah bagaimana dengan pesona luar biasa, dia berkata kepada orang-orang yang ada di wilayahnya. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwal kepada seluruh warga kota Sikem, condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Jerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam, anak bungsu Jerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Dia pergi ke rumah ayahnya, dia bunuh saudara-saudara tirinya, dan 70 orang mati di atas satu batu. Kelihatannya yang terakhir itu salah orang. Karena Yotam, adik tirinya masih hidup. Yotam. Allah yang sempurna artinya, Yotam. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek jadi raja dekat pohon tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Anda bisa bayangkan, coba kita lihat sebentar kisah ini, asal-usul kisah ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang ada di kitab Josua. Josua ke-24, kita lihat ayat 32. Tulang-tulang Yusuf, jadi Yakub punya anak 12 laki, satu perempuan Dina. Anak yang lahir pada masa dia sudah agak tua itu adalah Yusuf dan Benjamin. Tulang-tulang Yusuf, kita tahu Yusuf kemudian pergi ke Mesir karena dibuang hari itu menjadi seorang mangku bumi. Dan dia kemudian menerima kakak-kakaknya pulang kembali dan ayahnya. Dan setelah ayahnya meninggal, dia pergi ke tanah perjanjian untuk menguburkan, dia balik ke Mesir lagi. Dan kemudian dia meninggal dan berpesan supaya tulang-tulangnya dibawa ke tanah perjanjian. Tulang Yusuf dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem. Di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Yusuf itu punya anak dua. Namanya Manasye dan Efraim. Manasye artinya aku telah melupakan. Lupa artinya. Terhadap semua kejahatan kakaknya, dia mau mengampuni, dia mau melupakan. Efraim itu artinya adalah berbuah ganda atau berbuah lebat. Mau berbuah lebat Bapak Ibu? Pastikan hidupmu adalah orang yang suka mengampuni banyak orang yang bersalah kepadamu. Itu cirinya. Manasye dulu baru Efraim. Nggak bisa dibalik. Tetapi yang menarik, pada saat kemudian Yusuf membawa kedua anaknya untuk mendapat berkat dari ayahnya Yakub. Setelah Yakub tua, dia mendoakan kedua anak Yusuf dengan cara yang berbeda. Tangannya disilang. Harusnya tangan memberkati begini Bapak Ibu. Yang menarik adalah Yusuf itu di bagian kanannya adalah Manasye. Karena Manasye yang tua, yang sulung, mendapat tangan kanan. Ingat orang Yahudi sangat penting tangan kanan dan kiri. Beda sama kita sekarang. Tetapi hari itu Yakub memilih menyilangkan tangannya. Dan dia berkata, aku tahu Manasye adalah yang sulung. Yusuf bilang, papa ini salah. Enggak. Tapi Efraim akan menjadi lebih besar daripada Manasye. Dan kelak Efraim akan dikenal sebagai nama suku Yusuf. Jadi ke depan ini, setiap kali suku Yusuf disebut, tidak akan lagi menggunakan nama Yusuf, tapi menggunakan nama Efraim. Bahkan kita tahu orang Israel nanti kelak pada saat mereka terbagi dua, kerajaan utara dan selatan. Kita sudah belajar mengenai Jerobiam bin Nebat, Bapak Ibu, di bulan Juni. Waktu dibagi dua, kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda. Ada Benjamin sedikit di sana. Tapi kerajaan utara disebut semuanya dengan nama Efraim. Anda bisa bayangkan ya. Jadi nama Efraim itu dipandang sebagai nama yang utama walaupun dia adalah anak yang bungsu. Yang menarik adalah kalau Bapak Ibu melihat peta pembagian wilayah oleh Joshua kepada suku-suku Israel,
tanah terbesar itu adalah milik suku Manasye. Karena Manasye itu terbagi dua. Ini peta Israel, di tengahnya itu ada sungai Jordan. Yang di timur sungai Jordan itu ada bagian Manasye. Di sebelah barat sungai Jordan ada bagian Manasye. Satu-satunya suku yang punya wilayah kiri dan kanan sungai Jordan adalah Manasye. Makanya Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Manasye ini besarnya melebihi Efraim. Lokasi tinggalnya. Wilayahnya. Tetapi entah bagaimana, cerita nama Efraim jauh berkembang lebih cepat. Nah, dari Manasye punya keturunan terus ke bawah. Ingat, ini dua suku unik. Yang sulung, berkatnya gede, tanahnya gede, tapi kalah Hawa sama adik bungsunya, Efraim. Ini cerita sama dengan yang namanya Yakub dengan Esau. Yakub namanya lebih tinggi, walaupun Esau lebih kaya secara jasmani. Kita lihat, suku Yehuda sama suku Ruben. Ruben ada anak sulung, tapi yang namanya Yehuda mendapat tongkat kerajaan. Kita lihat sebentar. Manasye punya anak, kemudian punya anak namanya adalah Yoas. Dan Yoas itu punya anak, kemudian adalah Gideon. Gideon dan Yoas adalah orang Abieser, itu adalah orang Manasye. Menarik ya Bapak Ibu ya. Dan ingat, Manasye dan Efraim itu satu keluarga di bawah Yusuf, memegang dua suku. Walaupun demikian, terjadi sebuah masalah. Coba kita lihat sebentar, mundur sebentar, dalam peperangan Gideon, Hakim-Hakim. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke Hakim-Hakim 6, kita lihat firman Tuhan, ayat yang ke-35. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye. Kenapa Manasye? Ya karena yang namanya Gideon itu adalah orang dari suku Manasye. Walaupun sukunya dipandang kecil lah gitu. Sukunya paling kecil dari suku Manasye. Itu kata Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Abieser sangat kecil, suku kecil dari Manasye. Dan kepada siapa dia minta tolong? Kepada orang Manasye. Karena Manasye bangga dia punya salah satu anak dari suku ini yang menjadi hakim. Yuk kita katakan terus firman Tuhan, kita baca. Dan orang ini pun, Hakim 6 ayat yang ke-35, orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pesan kepada suku Asher, Sebulon, Naftali, dan orang ini pun maju menggabungkan diri dengan mereka. Anda bisa bayangkan kalau Anda melihat peta dari Israel, suku-suku, yang namanya suku-suku Manasye, kemudian suku Asher, Zebulon, Naftali, itu adanya sedikit di bagian tengah ke atas. Tengah ke atas. Yang menarik adalah, peperangan itu adanya di daerah utara Arabia. Peperangannya. Jadi harusnya kalau mau perang itu dengan orang-orang yang ada di bawah selatan, harusnya mengajak suku-suku yang di selatan dong. Tapi aneh, Gideon malah mengajak Manasye, Naftali, dan Zebulon, Asher juga, yang lokasi di tengah ke atas. Ya mungkin karena dia berasal dari suku-suku yang Manasye, dia lebih dekat ke atas. Dan akhirnya mereka berperang luar biasa. Dan setelah itu dipilihlah di dekat sebuah minum air dan Tuhan memilih cuma 300 orang di sana. Anda bisa melihat dalam Hakim-Hakim ke-7. Kita akan kulik ini pelan-pelan. Kemudian kita lihat firman Tuhan. Sampai kemudian ayat Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ayat 23. Ini dasarnya Bapak Ibu. Kemudian dikerahkan orang-orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asher, dari segenap suku Manasye. Mereka mengejar orang Midian. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian. Duduki segala batang air sampai ke Bet-bara, ke sungai Jordan. Dan semua orang Efraim dikerahkan dan mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Jordan.
Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yaitu Oreb dan Zeb. Oreb dan Zeb dibunuh di Gunung Batu. Oreb dan Zeb dibunuh dengan tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian. Mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Oke, teruskan nih Bapak Ibu ya. Hakim-Hakim 8 ayat yang pertama. Berkatalah orang Efraim kepada Gideon. Nah, Efraim ini sama Manasye, lokasinya memang terpisah sedikit. Yang menarik adalah, orang Efraim itu kesal sama Gideon. Kenapa? Apa macam perbuatan terhadap kami? Mengapa engkau nggak panggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Dan mereka menyesali Gideon dengan sangat. Bapak Ibu, lihat kisah ini. Orang Efraim itu kesal sekali karena peperangan dengan Midian itu yang diajak kongsi oleh orang Manasye, bukan Efraim, saudaranya sendiri. Tetapi malah mengajak saudara yang lebih jauh, yaitu adalah Asher, Zebulon, dan Naftali. Udah gitu perangnya menang lagi, dan Efraim baru tahu belakangan. Gideon tiba-tiba menggerakkan Efraim di akhir dari peperangan itu. Hanya untuk mengejar Oreb dan Zeb. Dia sangat menyesali Gideon. Menganggap bahwa Gideon tidak kompromi dengan keluarganya sendiri. Tidak satu hati sama keluarganya, tidak setia sama saudara sendiri. Kenapa menggerakkan orang yang sukunya lebih jauh? Padahal Efraim dan Manasye adalah satu keluarga kandung. Teruskan. Jawab Gideon dengan penuh hikmat dan bijak. Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu, Efraim? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Dia merendahkan dirinya. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian, Oreb dan Zeb ke dalam tanganmu, orang Efraim. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah Gideon berkata demikian, maka redahlah amarah orang-orang dari Efraim kepada dia. Dan kemudian setelah dikalahkan itu, dia terus ke selatan. Terus mengalahkan, sampai kalau Anda melihat dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-10, Zebab dan Salmuna dikarkot bersama dengan tentara mereka, 15.000 orang banyaknya, semua orang yang masih tinggal hidup. Dari seluruh tentara orang-orang di sebelah timur, banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju dan mengalahkan mereka semua. Saudara Tuhan, ada sebuah gesekan antara Manasye dengan Efraim. Sama dengan Esau dan Yakub. Situasi ini kemudian muncul pada masa Gideon. Efraim sebagai anak yang memegang kepala, karena lebih diurapi, tanda kutip, itu merasa tidak diajak oleh Manasye. Padahal Manasye ini, suku Abiezer sangat kecil, harusnya mengajak Efraim. Dan Efraim tidak suka dengan hal ini. Bapak Ibu, kita lihat kisah berikutnya. Gideon itu punya anak tinggalnya di Ofra. Yang menarik adalah dia bisa pergi ke Sikem untuk punya gundik di Sikem. Sikem adalah wilayah dari Efraim. Ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Anda bisa bayangkan orang Efraim punya satu orang perempuan gadis di sana yang menjadi istri Gideon. Dan kelihatannya semasa hidupnya Gideon lebih banyak di Ofra mengurusi anak-anaknya dan menjadikan gundik yang ada di Efraim Sikem ini hanya sebagai rumah nomor 2 atau nomor sekian. Anda bisa bayangkan bagaimana orang Sikem itu sakit hati di sana. Dan kebetulan orang Sikem adalah orang yang menyembah Baal Berit. Gesekan ini sudah ada dari jenjang keluarga, keturunan demi keturunan, dinasti lepas dinasti, Bapak Ibu. Jadi ketidakpiawaian Gideon untuk membagi kasih dengan 71 anak ini, apalagi istri adalah orang Efraim, orang Sikem di sana, membuat hubungan antara Sikem dan keluarga Gideon itu bertentangan. Makanya tidak aneh sekali kalau yang namanya orang Sikem dan Bet Milo dari Efraim
tidak berpikir dua kali untuk mengutus orang-orang membunuh seluruh keluarga Gideon. Mas, penyebabnya apa? Salah satunya adalah masalah gundiknya. Anda bisa bayangkan berarti suku Efraim sebagai suku yang pertama diangkat, yang diurapi di sana melampaui Manasye, tanda kutip mendapatkan malu. Karena Abimelekh dikatakan sebagai anak yang bukan dari keturunan asli. Gideon lebih banyak mengurusi hidupnya di Ofra dan tidak mengurusi gundiknya. Pertarungan ini diperparah dengan sejarah mengatakan bahwa sepertinya orang Sikem, orang Efraim, menuduh Gideon tidak mengajak mereka pada saat ingin berperang melawan Midian. Keberhasilan mengalahkan Midian membuat nama Gideon itu bersinar luar biasa. Anda bisa bayangkan berapa banyak orang-orang Israel yang mengizinkan anaknya diperistri oleh Gideon karena keberhasilan ini. Walaupun kita tahu endingnya menjadi jerat dalam kehidupan mereka. Gideon sangat diberkati. Abimelekh membawa sifatnya dalam kehidupannya. Hati-hati Bapak Ibu. Dia tumbuh sebagai anak yang kurang kasih, tapi dia penuh dengan kompetensi tinggi, dan menjadi anak yang tanda kutip agak sedikit minder sebelumnya. Kenapa? Karena dia bukan seperti anak 70 itu. Anak dari istri resmi. Kenapa? Dia juga bertanya, kenapa mamaku nggak diangkat sebagai istri resmi? Toh beristri banyak ditambah satu lagi, apa sih bedanya? Kenapa harus ada pangkat yang namanya istri resmi yang jumlahnya banyak ditambah dengan gundik? Anda bisa bayangkan bagaimana pola pikir orang-orang Manasye terhadap keluarga dari Abimelekh. Pendapat dari keluarga Gideon yang ada di Ofra terhadap yang namanya orang Efraim, Sikem, di mana gundik dari Gideon ada di situ. Anda bisa melihat kisah ini. Pertentangan dari sejarah nenek moyang dibawa oleh Abimelekh. Dan satu hari Abimelekh mendapat kesempatan untuk membalas semua sakit hatinya plus sakit hati orang yang ada bersama dengan dia. Apa buktinya, Pak? Alkitab berkata, dia berkata kepada orang-orang di Sikem, orang Efraim, pilih. Aku adalah darah Gideon. Mereka darah Gideon. Mana kamu pilih? Sama-sama darah Gideon. Sekarang pilih, mau diperintah oleh siapa? Aku yang adalah orang Sikem, orang Efraim, yang akan mengembalikan tanda kutip kejayaan suku Efraim yang pernah ditumpang tangan oleh Yakub menjadi suku yang lebih besar daripada Manasye. Pada Manasye sekarang mendapatkan tanah geografis yang jauh lebih luas, 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat dari besarnya suku Manasye. Lebih besar 2 atau 3, 2,5, 3 kali lipat dari suku Efraim. Anda bisa bayangkan, dan orang Efraim mendapatkan sebuah titik terang bahwa kelihatannya Efraim bisa naik panggung seperti yang dijanjikan oleh Yakub saat menumpangkan tangan. Karena sampai hari itu, pada saat Efraim ditumpang tangan oleh Yakub, sampai setelah kematian Yusuf, sampai keturunan demi keturunan, Manasye selalu lebih besar. Selesai Tuhan, kesempatan tiba. Dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di Sikem, mau pilih siapa? Dengan cepat orang Sikem memilih untuk berkompromi, untuk ikut dengan Abimelekh. Kenapa? Saudaranya sendiri. Sama-sama orang Efraim. Dan dia pergi ke rumah ayah di Ofra. 70 uang perak dipakai untuk membabat habis. Kebencian yang dipupuk, kesalahpahaman yang terus dipelihara, membuat sebuah tindakan yang salah. Bapak Ibu, kenapa yang namanya Abimelekh bisa bersama dengan orang Sikem? Karena dua-duanya punya pola pikir yang sama. Hati-hati dengan siapa engkau dan saya bergaul. Kalau kita pernah mendapatkan suatu luka, jangan bergaul dengan orang yang punya luka sama, Bapak Ibu. Endingnya akan terjadi sebuah permufakatan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Alkitab berkata dengan jelas, Yotam selamat.
Dia naik ke gunung Gerizim. Dan dia berkata, memberikan sebuah perumpamaan. Dia berdiri di atasnya, ayat ke-7, dan berseru dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkan aku, hai warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka, kata mereka pada orang Zaitun. Jadi raja atas kami. Jawab pohon Zaitun kepada mereka, masa aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ini bicara mengenai penunjukan Tuhan kepada keluarga Gideon, yaitu adalah bertipe zaitun. Kalau kita mengerti zaitun, Bapak Ibu, zaitun adalah sebuah tanaman yang nanti diperas buahnya menjadi minyak. Ini lambang dari kekayaan, prosperity. Bicara mengenai kecantikan, bicara mengenai sebuah fasilitas privilege, spiritual privilege dalam kehidupan ini. Dengan cara diproses. Ini bicara mengenai keluarga Gideon. Bahwa Tuhan sudah pernah memproses keluarga ini. Dan mereka menggunakan apa yang ada untuk Tuhan. Yang kedua, ayat 10, kata pohon kepada pohon ara. Kita tahu bahwa ara itu adalah dibuat sebagai obat. Kita tahu bahwa Raja Hizkia pernah sakit dan untuk menyembuhkan barahnya menggunakan roti ara, kue ara. Unik sekali ya. Ara ini ada sebagai obat, tanaman yang juga sehat sekali. Nah, kita berkata, mari jadi raja atas kami. Pohon ara menjawab pada mereka, masa aku tinggalkan makanan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Artinya adalah ara menolak. Keluarga Gideon diajar untuk memberikan pengobatan. Kita tahu bahwa Gideon diangkat menjadi seorang hakim yang mengobati seluruh sorrow, kesengsaraan dari orang Israel. Teruskan. Kata pohon pohon itu kepada pohon anggur, yang ketiga anggur. Marilah jadilah raja atas kami, jawab pohon anggur kepada mereka. Masa aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang atas pohon-pohon? Ini bicara mengenai anggur sukacita. Dan dia katakan tidak mau. Kata pohon-pohon kepada semak duri. Anda tahu siapa semak duri ini yang dimaksud oleh Yotam? Ya Abimelek. Jawab semak duri kepada pohon-pohon, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku jadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku, tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon aras yang di gunung Libanon. Kita berkata dengan jelas, ini adalah semak duri, thorn, brambles. Brambles itu adalah tegak, kaku, nggak ada buah, dan menyakiti. Semak duri itu ya lambang yang ada dari Abimelek. Tegak, Abimelek adalah seorang yang sangat berbakat sekali. Anda bisa bayangkan, dia bisa berperang, dia bisa menggantikan Gideon, itu adalah anak yang berbakat sekali. Darah Gideon kepahlawanan yang mengalir pada anak ini. Dia orang yang berkompetensi. Tapi satu masalah, dia tidak belajar dari sejarah keluarga yang ada. Dia menyimpan sakit hati keluarga sampai hari ini. Ada banyak orang yang tanpa sebab telah menyimpan sebuah pertarungan dari generasi ke generasi. Terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Saya berdoa pada saat engkau dan saya percaya Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, kita adalah orang yang memutuskan ikatan-ikatan pertarungan, perselisihan, perseteruan yang terjadi atas orang-orang di atas kita. Kalau dulu pernah ribut di atas sana, biarlah pada zaman kita hidup, kita punya kasih daripada Tuhan. Saudara saya Tuhan, ini menarik sekali. Apa yang terjadi? Semak duri itu tegak, kaku, menyakiti, tajam sekali. Namanya juga duri, dan gak ada buahnya. Tapi kenapa orang Sikem bisa tertarik sama yang kaku, sama yang tajam, sama yang tegak, dan tidak berbuah, tertarik jadi raja. Raja tugasnya mengayomi. Jawabannya karena memang orang Sikem sudah punya luka yang sama dengan si duri tadi. Pak, kalau orang itu berasal misalnya dari broken home, dan tidak pernah dalam hidupnya dipulihkan, cenderung dia akan nanti menikah sama yang broken home juga. Puji Tuhan kalau kenal sama Tuhan Yesus, dipulihkan dua-duanya melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi dalam banyak hal, kalau orang punya masalah dengan A dalam hidupnya, cenderung dia akan menarik orang yang punya masalah A juga dalam komunitasnya.
Hal seperti harus diwaspadai, saudara, kasih Tuhan. Yang lebih repot lagi kalau Anda sebetulnya orang yang berkompeten. Abimelek sangat berkompeten. Dia jago perang. Tidak takut menghadapi segala hal. Dia tahu bagaimana untuk mengalahkan musuhnya. Tapi satu hal, dia tidak bisa menang melawan sakit hati yang dia pernah dapat di masa mudanya. Orang Sikem juga tidak bisa melupakan bagaimana penghinaan tidak diajak perang zaman itu. Kalau zaman sekarang ngajak perang, kebetulan dong ya. Enak sekali nggak perang, santai Bapak Ibu. Zaman dulu, perang itu bicara mengenai sebuah penghargaan. Tidak ikut perang dianggap sebagai penakut. Ingat, orang Manasye, setengah Manasye, orang Gad, orang Ruben berkata kepada Joshua, kami akan taruh anak dan istri kami di sini, semua ternak kami di sini, tapi kami akan perang sampai selesai. Pada zaman dulu, kepahlawanan dibuktikan dengan perang. Dan Efraim hari itu tidak mendapat kesempatan karena Gideon mungkin lebih memilih saudara-saudaranya dari suku Manasye. Apa yang terjadi? Ini sebuah cerita yang disampaikan oleh Yotam, ayat 16. Sekarang begini saja. Jika kamu berlaku setia tulus ikhlas dengan membuat Abimelek jadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Jerubbaal dan kepada keturunannya, jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku Gideon telah berperang membela kamu, menyabung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian, padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku, membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan jadi raja atas warga kota, karena ia saudaramu. Jadi, jika engkau pada hari berlaku setia dan terus ikhlas kepada Jerubbaal dan keturunannya, silakan kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakan Abimelek bersukacita atas kamu. Tapi jika tidak demikian, biarlah api keluar dari Abimelek memakan habis warga kota Sikem dan Bet Milo. Biarlah api keluar dari warga kota Sikem dan juga Bet Milo memakan habis Abimelek. Bapak Ibu, apa yang Yotam katakan? Ternyata kita melihat kenapa Gideon tidak melepaskan estafet kepada Abimelek, anaknya yang berasal dari suku Efraim, yang telah diurapi oleh Yakub, dan kenapa tidak melepaskan ini karena dia juga darah daging. Karena mungkin Gideon tahu Abimelek punya satu kelemahan bahwa dia tidak bisa melepaskan dendam dalam hidupnya. Banyak orang punya masalah dengan ini. Tidak bisa deal dengan dendam dalam hatinya. Dia menyimpan bukan cuma yang namanya kecewa dan pahit, menyimpan yang namanya dendam, Bapak Ibu. Ini merusak sekali. Dia tidak mendapatkan itu. Alkitab berkata, engkau sudah berontak sama ayahku dan menjadikan Abimelek anak budak perempuan. Yotam tetap berkata seperti itu. Artinya apa? Memang semak duri. Sebaik apapun seseorang, dia berkompetensi luar biasa. Seorang yang berani, berjiwa pahlawan. Tapi kalau dia tidak bisa menguasai kehidupannya, bukan cuma dendam dalam hidupnya, tapi juga meneruskan dendam itu kepada banyak orang, Alkitab berkata, akan terjadi api yang muncul. Makanya tidak aneh kenapa sih bisa tiba-tiba ada sebuah kekacauan, ada sebuah pertarungan, ada sebuah percideraan terjadi. Kenapa? Karena memang orang Sikem sama Abimelek punya masalah yang sama. Jadi sebuah persatuan, perjanjian yang sama-sama memegang api. Dan Yotam berkata, kalau betul engkau berlaku setia dan tulus ikhlas, maka tidak akan ada api itu. Berapa banyak api dalam kehidupanmu, Bapak Ibu? Dalam keuanganmu, bisnis, pelayananmu, berapa banyak api? Api konsepnya menghanguskan. Apapun yang kau buat, hangus semuanya. Apapun yang kau buat, bahkan sebuah hubungan yang kau buat, hangus semuanya. Entah tiba-tiba saling menyakiti dan habis. Jawabannya adalah satu, karena tidak tulus dan setia. Kata tulus dan setia ternyata meredam api dalam kehidupan kita. Alkitab berkata,
Kemudian Yotam lari ke Be'er. Kemana dia lari? Be'er. Be'er itu sumur. Dia pergi ke tempat yang penuh dengan air. Dan tinggal di sana karena takut pada Abimelekh saudaranya itu. Karena dia tahu saudaranya ini sangat-sangat berkompeten. Setelah 3 tahun lamanya Abimelekh memerintah atas Israel, Allah membangkitkan semangat jahat, evil spirit, antara Abimelekh dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem menjadi tidak setia kepada Abimelekh. Supaya apa? Kekerasan terhadap ke-70 anak Jerubbaal dibalaskan. Anda bisa bayangkan, 3 tahun kemudian ada evil spirit. Bapak Ibu, kenapa evil spirit bisa muncul? Semangat yang jahat bisa muncul. Evil spirit, semangat jahat ini yang bisa muncul. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba setelah 3 tahun tanpa angin, tanpa hujan, terjadi peristiwa bertarungnya orang-orang Sikem Bet Milo melawan Abimelekh. Dan apa yang terjadi kalau Anda membaca dalam Hakim-Hakim 9 ayat ke-46, mendengar itu masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkan pada Abimelekh bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Abimelekh suruh rakyatnya bersama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelekh mengambil kapak, memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya, meletakkannya atas kebahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini." Rakyat juga masing-masing memotong dahan-dahan, mengikuti Abimelekh, meletakkan dahan di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikian semua penduduk kota menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Anda bisa lihat, Abimelekh tadinya adalah disakiti, kemudian dia merasa tidak mendapat sebuah keadilan, dia kemudian menggerakkan dengan pesonanya orang-orang yang punya masalah yang sama dengan dia, dan mengambil sebuah tindakan yang sangat keji, membunuh 70 orang saudaranya sendiri. Setelah itu selesai, dia kemudian berjalan bersama orang Sikem Bet Milo. 3 tahun kemudian menjadi muncul yang namanya evil spirit. Dan apa yang terjadi? Dia kali ini membunuh orang-orang yang ada dalam penggembalaannya, yang ada dalam pemerintahannya, yang namanya partner dalam pekerjaannya, 1.000 orang. Anda bisa melihat yang namanya kejahatannya makin membesar. Anda bisa melihat bahwa api dalam dirinya tidak bisa dikendalikan lagi. Saudara Tuhan, hati-hati. Endingnya adalah dengan cepat, semua hasil perbuatan orang Sikem dengan menyembah yang namanya Baal Berit ditumpas habis. Habis total oleh Abimelekh. Tersisa Abimelekh dengan pasukannya. Harusnya kisahnya selesai Bapak Ibu. Tapi nafsu membunuh Abimelekh tidak pernah selesai. Makanya sekali kita memulai dengan cara yang salah dan tidak bisa meredam yang namanya dendam yang kecil. Ketidakadilan menimbulkan dendam, menimbulkan api, menimbulkan sebuah persekutuan yang salah, kongsi yang salah, menimbulkan kehancuran makin besar lagi dan tidak pernah berhenti. Hakim-Hakim 9 ayat ke-50 selanjutnya Abimelekh pergi ke Tebes, mengepung Tebes dan merebutnya. Tapi ada sebuah menara yang kuat di tengah kota. Semua laki-laki, perempuan, warga kota lari ke situ. Tutup pintu belakangnya, naik ke sotoh menara itu. 1 kota dibantai. 70. Kemudian dia masuk ke warga kota menara Sikem. Dia hajar lagi yang namanya seluruh penduduk kota Tebes. Sampailah Abimelekh ke menara yang menyerangnya. Ia menerobos sampai ke pintu menara untuk membakarnya. Bisa bayangkan ya. Orang dibakar hidup-hidup. Perbuatannya keji sekali. Dia bukan pengikut Moloch yang suka menerima sajian dari dibakarnya anak-anak kecil. Dia bukan seorang penganut yang namanya kepercayaan asing yang unik, yang suka menyiksa. Tapi entah bagaimana seorang Abimelekh, keturunan dari orang yang mencintai Tuhan,
yang mungkin waktu kecil diajar mengenai prinsip-prinsip kehidupan bersama dengan Tuhan, tiba-tiba punya minat untuk membakar orang satu kota hidup-hidup. Satu titik di mana Abimelekh tidak bisa lagi mengerem, mempertahankan lagi ledakan api dalam hidupnya. Seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelekh dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata, "Hunus pedang dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Cerita ini kan sama dengan cerita Barak dengan Yael, di mana Yael membunuh Sisera dan mendapatkan sebuah kemuliaan dan Barak tidak mendapatkan apa-apa. Dibunuh oleh perempuan pada hari itu adalah sangat memalukan bagi seorang pahlawan. Bujangnya menikam dia hingga mati. Setelah dilihat orang Israel bahwa Abimelekh telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelekh kepada ayahnya, pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Dan kejahatan orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Jotam bin Jerubbaal mengenai mereka. Bukan cuma yang habis adalah semua pekerjaannya, terakhir dia sendiri akhirnya minta untuk mati. Apa yang membuat dia mati? Nafsunya untuk membalaskan dendam kepada sesuatu yang tidak pernah ada. Dia dendam entah dengan siapa, dia balaskan kepada orang yang sama sekali tidak ada urusannya dengan dia. Bapak Ibu, saya bercerita ini tadi sepanjang 40-50 menit. Adakah Anda ingat sesuatu? Ada orang yang menghancurkan dirinya sendiri karena dendamnya. Karena sakit hati dan kecewanya. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia terus mengejar melampiaskan sebuah kemarahan kepada orang yang tidak jelas. Kepada sebuah pekerjaan yang tidak jelas, dan terakhir dalam sebuah kemauannya untuk melampiaskan nafsunya, dia membunuh dirinya sendiri. Abimelekh tidak pernah diangkat resmi menjadi seorang hakim. Alkitab mencatat namanya dan melihat dia tidak pernah berperang melawan bangsa-bangsa yang menekan Israel. Dia menghabisi bangsanya sendiri. Dia menghabisi satu sukunya dengan dia. Saudara Tuhan, kalau ditanya siapa yang salah, kita percaya bahwa kita tidak boleh menurunkan sebuah dendam pada keluarga. Turun-temurun. Kalau engkau lahir, engkau diajar, andai kata, untuk membenci satu keluarga, hanya karena orang tuamu, kakekmu, nenek moyangmu pernah mengalami hal yang tidak enak dengan suku tertentu, orang tertentu, wilayah tertentu, hari engkau dan saya percaya Tuhan Yesus, kita harus berhenti sampai di sini. Karena kita adalah duta Kristus yang hidup. Nah, saudara Tuhan, hakim-hakim mencatat Abimelekh mati, Sikem habis, Bet Milo habis, Tebes hampir habis, Menara Sikem habis semuanya. Hari itu Manasye dengan Efraim mengalami kerugian dan kerugian yang bertubi-tubi. Kitab Hakim-Hakim ini penuh dengan kisah-kisah yang nggak bisa masuk logika kita sebagai orang percaya. Kenapa kok sampai terjadi begini kepada orang-orang yang harusnya dipilih oleh Tuhan? Salah satu alasannya adalah jauh sebelum ini, Gideon telah terjerat kepada efod penyembahan berhala. Kita kembali sebentar, Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 8 ayat 22. Saya akan tutup dengan kisah ini. Hakim-Hakim 8 ayat 22. Kita kilas balik kembali. Orang Israel berkata pada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, cucumu, sebab engkau yang telah selamatkan kami dari tangan orang Midian." Luar biasa sekali ya. Ini perkara besar sekali sampai akhirnya keturunannya semua dihormati. Jawab Gideon pada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku tidak akan memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu." Kata Gideon pada mereka, "Satu hal yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail.
Jawab mereka, kami mau berikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dan jari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas. Berat sekali. Belum terhitung bulan-bulanan. Nah, Anda tahu yang bentuknya emas tapi kalung seperti bulan begitu. Perhiasan telinga, pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian yang belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Penuh sekali. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod. Inilah yang jadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, setelah keberhasilan gilang gemilang, ada sebuah perbuatan yang menghancurkan generasi di bawahnya. Yaitu adalah permintaan Gideon cuma satu. Waktu saya membaca ini, saya lagi menebak-nebak. Pertama kali saya membaca kisah ini puluhan tahun yang lalu. Ini pasti mintanya seperti Yosua. Gitu. Setia kepada Tuhan. Kan hamba-hamba Tuhan kalau diminta selalu begitu. Setialah kepada Tuhan. Jangan lupakan namanya. Ingat kebaikannya dalam kehidupan ini. Tapi ini aneh sekali. Gideon itu adalah orang yang minder. Sukunya kecil. Sangat tidak dihargai. Waktu dia mendapat kesempatan yang indah, permintaannya unik. Apa yang dia minta? Harta, Bapak Ibu. Harta. Orang Israel sudah hampir 7 tahun lebih mereka ditindas sama Midian dan hari ini dilepaskan sama Gideon dan aman 40 tahun. Apa yang terjadi? Orang Israel dengan cepat memberikan ngomong apa saja semua diikuti sama Israel. Yang saya kaget kenapa Gideon mintanya adalah harta. Waktu dia menerima harta itu, dia menjadikan sebuah efod. Efod itu adalah sejenis, Bapak Ibu tahu yang namanya imam zaman dulu. Kita pernah belajar yang namanya tabut, Bapak Ibu. Nah, ada tabut, kita belajar mengenai baju efod seorang imam, itu ada yang namanya tatahan dari batu permata. Nah, Anda nanti nonton lagi ya Bapak Ibu ya, itu sekitar pada bulan Juni akhir, itu dipasangnya atau awal Juli. Tentang terkait dengan baju efod. Jadi efod itu adalah pakai emas tipis yang dipasang di dada, dipakai oleh baju seorang imam untuk menghadap Tuhan. Yang menarik adalah baju itu dibuat dari emas yang ada dan ditaruh di rumahnya. Mungkin sebagai lambang saja bahwa Gideon itu adalah seorang tanda kutip imam, hakim, yang diizinkan bertemu dengan Tuhan. Baju efod dipakai kalau orang itu ingin ketemu dengan Tuhan oleh seorang imam pada zaman dulu. Zaman Musa, zaman Harun. Harus pakai baju itu supaya tidak mati. Dan model seperti itu dibuat oleh Gideon. Bentuk baju itu dibuat. Bentuk jubah itu dibuat. Ikatannya semua menggunakan harta ini dia buat. Entah untuk sebuah ketenaran, entah untuk sebuah peringatan akan keberhasilannya, atau dia ingin menunjuk dirinya kemungkinan menjadi seorang perwakilan imam, kita nggak pernah tahu. Tapi sejak baju itu dipakai di sana, orang Israel melihat bentuk itu langsung disembah. Ini jerat bagi Gideon. Alkitab berkata orang yang menyembah berhala, keturunan ketiga dan keempat akan ada pembalasan. Jangan takut kalau Bapak Ibu Anda pernah punya nenek moyang seperti ini. Engkau telah ditebus dengan darah Kristus. Terima Yesus, sungguh-sungguh hidupmu akan dipelihara, diputuskan dari semua ikatan-ikatan kutuk keturunan. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jerat ini yang membuat munculnya masalah dalam generasi lepas generasi di bawah. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya efod sama Abimelekh menjadi orang yang ganas, Pak? Orang dia ganas sendiri makin ganas gara-gara dia itu bersalah. Tapi ini semua ada sebuah rangkaiannya. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Sebuah kejahatan yang dibuat itu, akarnya ada di mana, pohonnya ada di mana. Kalau kita suruh mencari akar sebuah pohon, mungkin letaknya bisa jalan sekitar 20 meter ke sebelah sana.
Akarnya ada di sebelah sana. Pohonnya ada di sebelah sini. Buahnya di sini. Akarnya ada di sana. Ini menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Membuat anak-anak Gideon seperti tidak mampu melanjutkan. Membuat anaknya seperti orang yang mendapatkan kegoncangan di awal. Dan tiba-tiba Abimelekh muncul. Pernikahan Gideon dengan gundiknya muncul masalah. Masalah Sikem dengan Efraim muncul. Muncul lagi yang namanya permufakatan antara Gideon dan orang Sikem. Pecah di tengah, saling membunuh, semakin ganas. Sepertinya kok asal-usulnya apa ya, Pak? Sebuah gesekan karena kompetisi yang terjadi oleh Efraim dan Manasye pada saat Gideon mengambil alih. Siapa Gideon? Seorang yang minder. Lihat-lihat Bapak Ibu, rangkaian ke depannya. Dan saya akan terlalu banyak waktu habis hari ini kalau saya harus menjelaskan masalah-masalah ini. Ada masalah kecil, diselesaikan Bapak Ibu. Karena kita nggak pernah tahu, apinya akan menjilat sampai berapa jauh. Tapi hari ini kita berdoa, supaya apa yang telah terjadi kita diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Mengenai hal-hal yang kita harus cepat-cepat siram, habiskan. Yang menarik adalah Yotam sangat sedih. Yotam sangat marah. Yotam sangat sakit hati melihat Abimelekh membunuh saudara-saudaranya. Dan dia sangat sakit hati dikhianati oleh orang Sikem yang ayahnya sudah tolong dari lepas dari orang Midian. Anda bisa bayangkan bagaimana orang yang ditolong oleh ayah Anda hari ini menginjak Anda. Yotam sangat marah, tapi satu hal, dia lari ke BR. Dia mencari sumur. Apa sih artinya? Dia mencari tempat. Sumur bicara mengenai air yang mengalir. Dia mau meredam kemarahan itu. Dia pergi ke tempat di mana ada sebuah tempat untuk memupuskan semua dendam dan kemarahan. Alkitab memilih tempat dan kata-kata dan nama dan cerita dan situasi tidak pernah salah. Semuanya ada pembelajaran bagi hidup kita. Saudara Tuhan, hakim yang kedua, Abimelekh. Dicoret, namanya ada di Alkitab, dan tidak pernah diangkat harus menjadi hakim. Tapi Yotam hidup, karena dia ada di BR, sumur ilahi. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, di mana kita hidup mau penuh dengan air yang membual. Kalau ngomong air, jangan di Bogor, Bapak Ibu. Airnya banyak di Indonesia, itu airnya banyak sekali, bahkan kita tolak-tolak tuh air. Tapi kalau kita bicara mengenai Alkitab yang ada di padang gurun, yang namanya air itu menjadi susah sekali. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Bilangan 21, di ayat ke-16. Bilangan 21 ayat 16, bicara mengenai sumur. Cari sumur yang membual. Saya berdoa, engkau dan saya mencari komunitas yang berbuah airnya. Engkau mencari sebuah PD persaudaraan doa, gereja, ibadah, tayangan online hari ini maupun offline yang banyak airnya. Ayat 16 dari Bilangan 21, di sana mereka ke BR. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa. Yotam lari ke BR. Tempat Tuhan pernah bicara sama Musa. Yotam tidak lupa cerita soal Musa. Abimelekh lupa. Orang Sikem lupa. Cerita soal Musa yang Tuhan berikan kepada Musa itu sangat bertuah sekali. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Kumpulkanlah bangsa itu, aku beri air kepada mereka. Kalau belum kumpul, nggak dapat air. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, Bapak Ibu. Gather the people all together and I will give you water. Nah, ini latihan, Bapak Ibu, bagi orang yang sulit bicara gitu ya. Bagus sekali. Gather the people all together and I will give you water. Kumpulkan bangsa ini bersama-sama, aku kasih air. Saudara Tuhan, untuk bisa bersama-sama, Anda harus belajar dalam kehidupan ini. Untuk melepaskan setiap hal yang merusak hatimu. Abimelekh tidak pernah bisa sembuh. Dia semakin ganas, dan semakin ganas, dan semakin ganas, dan dia mengejar orang-orang di Tebes.
dengan tidak mempedulikan keselamatannya. Saya nggak ngerti bagaimana cara berpikir Abimelekh dalam kemarahan ini. Dia mengejar sampai dia lupa keselamatannya, lupa konsep berperang. Bahwa tidak pernah boleh berdiri dekat menara yang di atasnya ada musuh. Tidak boleh. Terus Tuhan, tapi semua sudah terlambat. Hari ini, pergi ke BR. Gather the people all together. Unity menjadi satu. Bergandengan tangan. Rumah tangga bergandengan tangan. Komunitas bergandengan tangan. Semua kegiatan pelayanan apapun yang dasarnya bergandengan tangan, Tuhan perintahkan air yang berlimpah ke sana. Dan saya berdoa, rumahmu dipenuhi dengan air. Pak, air sudah banyak Pak, di rumah saya Pak, bergalon-galon Pak. Bukan air begitu, ini air bicara di tengah-tengah ketandusan ada air. Dan biarlah God gives you water. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Berikan kami hati untuk terus mengecek di depan Tuhan, mengkoreksi di depan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang perkasa. Peristiwa apa yang terjadi dalam nenek moyang kami yang kami tidak akan teruskan pada hari ini. Kalau semua pernah mengalami yang buruk karena menyembah berhala, kami putuskan hari ini kami ikut Tuhan Yesus dan menyembah. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Terima kasih buat berkat yang berlimpah kami boleh dengar. Dan kami hari ini bergandengan tangan di tengah-tengah situasi yang ada hari ini. Untuk kami tahu, waktu kami bersama-sama memuji, berdoa, bergandengan tangan, saling menopang dalam doa, kami tahu air dan air dan air dan air dan air akan dicurahkan ke dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini engkau dan saya gather all together. Karena kita tahu Tuhan gives water dalam hidup ini. Berkati berlimpah, sejahtera, dan penuh sukacita. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Engkau sungguh sangat amat ajaib untuk kami boleh belajar hari ini. Mari umat Tuhan, sebelum kita selesai dengan khotbah minggu, Anda boleh bergandengan tangan, Anda buka hati Anda, kita akan berdoa, minta berkat Tuhan yang berlimpah, tujukan hati kita kepada Tuhan, biarlah anugerahnya menuntun kita senantiasa. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu. Apapun yang kau buat dengan keluar telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah. Mulai pada saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Water. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.